Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di kajian Sekolah Fikih Live dalam mata kuliah mata pelajaran ilmu akidah atau tauhid. Insyaallah pastinya tentu kita masih dalam pembahasan Aqidatul Awam, bait yang ketujuh, wa qaimun ghani. Di penggalan yang pertama-tama kita bahas penjelasan para ulama terkait dengan itu. Insyaallah dua ulama yang akan kita tambah wawasan kita bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz Ajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz, tambah sehat. Segar, tambah ganteng, Tambah semangat. tambah semangat juga. Insyaallah kita kembali lagi membahas ini. Insyaallah dua ulama. Ya betul. Nanti siapa saja Ustadz? Nanti ada dua ulama dari mazhab Syafi'i sebetulnya yang terkenal. Iya. Pertama itu nanti Imam Zakaria Al-Ansori, dan yang kedua nanti murid beliau yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini guru murid. Ya, kalau yang terkenal ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya betul. Karena Ya sebetulnya terkenal semua terkenal ya. semua. Ya, cuma yang biasa kalau dalam fikih itu ya muharirnya kan muridnya itu. Madhabus Syafi'i. Betul. Ibnu Hajar Al-Haytami. Insyaallah ini dua ulama besar yang luar biasa. Iya. Jangan sampai terlewat. Iya, sayang sekali kalau terlewatkan ya. Oke. Ya. Kita tidak sabar lagi mendengar penjelasan beliau. Kita berikan langsung ke waktu dan temannya Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi anil jihati wal zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahannya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja ya, masih membahas tentang bait ketujuh dari kitab Aqidatul Awam Ustaz Syihab ya, yaitu wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai', dan masih membahas sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, atau dari bait Aqidatul Awam itu wa qaimun ghani, yang maknanya Allah tidak membutuhkan segala sesuatu apapun. Allah maha ada tanpa tempat. Nah sekarang kita akan buktikan kembali ibarah, pendapat dari para ulama salaf kita. Di antaranya untuk malam hari ini nanti ada dua setiap ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah Imam Zakaria Al-Ansori. Masya Allah. Silahkan dibaca dulu mukadimahnya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 926 Hijriah, telah berkata di dalam kitabnya Fathul Illah Al-Majid bi Idahi Syarh Al-Aqaid, juga terkenal dengan kitab Hasyiyah ala Syarhil Aqaid An-Nafasiyah. Oke. Nah, pertama kita kenalan dulu nih Ustaz Syihab dengan Imam Zakaria Al-Ansori.
Beliau ini nama aslinya adalah Al-Imam Abu Zakaria, Al-Imam Abu Yahya, mohon maaf. Imam Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari, Al-Misri. Jadi beliau dari Mesir, bahkan guru besar di Al-Azhar. Makanya Al-Azhari beliau ini. Dan beliau adalah termasuk salah satu murid seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitab Fathul Bari, jemaah. Itu gurunya Imam Zakaria Al-Ansari ternyata. Yang luar biasa ilmunya ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari yang nama kitabnya apa? Fathul Bari ya. Dan Imam Zakaria Al-Ansari ini ternyata juga beliau punya murid terkenal juga. Jadi gurunya terkenal banget tadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya murid terkenal juga namanya, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mirip namanya. Kalau tadi gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang pakar ilmu hadis itu, ini murid beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya ada ungkapan ya, dari Imam Zakaria Al-Ansari, saya hidup antara baina hajarain katanya. Baina hajarain ya. Yaitu diapit antara dua batu. Ya maksudnya gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, murid beliau Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Dan semuanya ini ulama-ulama hebat kita lah ya, terkenal, masyhur ya. Nah, kemudian Ustaz Syihab dan jamaah, Imam Zakaria Al-Ansari ini gelarnya Syekhul Islam. Masyhur ini gelar ini. Selain Ibnu Taimiyah juga. Iya, memang banyak di antara kita itu mengira Syekhul Islam itu ya hanya Ibnu Taimiyah gitu ya. Bahkan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ya sangat populer lah ya di tengah masyarakat ya. Ternyata yang gelarnya Syekhul Islam tidak hanya Imam Ibnu Taimiyah. Banyak ulama-ulama dari mazhab Syafi'i ya, terutama misalnya ini Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam beliau. Ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, beliau Ustaz Syihab punya kitab banyak sekali. Karena beliau ini seorang yang faqih ya. Kemudian mukri ahli qiraat Al-Qur'an ya. Muhaddits, pakar ilmu hadis juga Imam Zakaria Al-Ansari ini. Dan beliau al-hafidz, al-mutakallim. Wah, pokoknya paket lengkap lah ya. Ya, paket lengkap. Beliau menguasai semua cabang ilmu syar'i. Nah, yang unik itu beliau ternyata meskipun dikenal dalam dunia fikih, tapi juga dikenal dalam bidang ilmu tauhid, karya-karyanya. Kalau dalam fikih apa? Kitab beliau yang terkenal. Fathul Wahhab. Dulu kan di pesantren ada ngaji kitab Fathul Wahhab, ya, syarah Manhajut Tulab. Itu karya beliau, fikih Syafi'i itu ya. Ada lagi Tuhfatut Tulab, syarah Tahrir Tangkihil Lubab. Ini yang lagi viral nih di Facebook nih kitab ini. Ya, namanya apa? Tuhfatut Tulab. Ya. Kalau nggak salah ini ditahqiq oleh seorang ustadz dari mana itu yang terkenal? Ibnu Harjo, Bahrian. Kalau di Facebook itu beliau terkenalnya dengan Bahrian. Orang Indonesia. Dan beliau alumni Libya dulu. Bahrian itu, dikenalnya Bahrian. Cuma nama aslinya itu Ibnu Harjo gitu ya. Ibnu Harjo. Beliau mentahqiq kitabnya Imam Zakaria Al-Ansari yang judulnya apa? Tuhfatut Tulab, syarah Tahrir Tangkihil Lubab. Teman-teman Salafi banyak yang mengkaji kitab ini sekarang. Ya, saya perhatikan, alhamdulillah banyak teman-teman dari kalangan Salafi yang belajar fikih Syafi'i pakai kitab karya Imam Zakaria Al-Ansari, fikihnya ya. Mudah-mudahan nanti tauhidnya juga dipelajari ya. Nah, karena apa jemaah? Beliau ternyata punya kitab tauhid. Ya, mohon maaf. Imam Zakaria Al-Ansari ini punya kitab tauhid ya. Punya kitab tauhid. Apa namanya? Satu itu yang di layar itu. Fathul Ilah. Ilah ini Allah ilah. Fathul Ilah Al-Majid bi'idahi syara' al-aqaid, atau yang dikenal dengan Hasyah ala Syarhil Aqaid An-Nasafiyah. Jadi beliau ini menjelaskan syarahnya Al-Aqaid An-Nasafiyah. Ya, Al-Aqaid An-Nasafiyah. Ini sebetulnya ini akidah Maturidi ya Ustaz Syihab. Al-Aqaid An-Nasafi itu. Ya. Beliau Asy'ari. Ya. Beliau Asy'ari kalau Zakaria Al-Ansari. Tapi kan Maturidi sama Asy'ari itu sebetulnya sama lah secara pokok akidah sama ya. Makanya disyarah oleh Imam Zakaria Al-Ansari ya. Hasyah ya. Punya kitab akidah lain yaitu judulnya Lawami'ul Afkar
fi syarhi Tuwali'il Anwar. Ini syarah kitab akidah karya Imam Al-Baidawi. Nah, jadi beliau ternyata menulis kitab tauhid juga jamaah. Cuma sayangnya di Maktabah Syamilah enggak ada. Saya kelimpungan nih nyari kitabnya. Saya download PDF-nya, saya baca satu-satu dari awal sampai akhir sampai ketemu kalimat ini. Saya senangnya minta ampun. Ya. Apa kata beliau? Langsung saja ya, siap ya. Wala yatamakkanu fi makanin. Nah, kalau ini berarti syarah Hasyiah Al-Aqaid An-Nasafiyahnya ini, ya. Syarah Aqidah An-Nasafiyah. Wala yatamakkanu fi makanin. Nah, terus dijelaskan ya oleh Imam Zakaria Al-Ansari, ai nafyu kaunihi ta'ala fi makanin. Kemudian kalimat dari siapa? Imam Sa'duddin At-Taftazani namanya, ya, Sa'duddin At-Taftazani, yang mensyarah Aqaid An-Nasafi itu, An-Nasafiyah. Wa idza lam yakun fi makanin lam yakun fi jihatin. Kemudian kata Imam Zakaria ai tanzihuhu ta'ala 'anil jihati. Masyaallah. Diterjemahkan dulu saja. Allah Ta'ala tidak bertempat di suatu tempat. Maksudnya adalah menafikan adanya Allah Ta'ala berada di suatu tempat. Jika Allah Ta'ala tidak berada di suatu tempat, maka Allah Ta'ala juga tidak berada di suatu arah. Maksudnya adalah mensucikan Allah Ta'ala dari berada di suatu arah. Nah, jadi yang berada di antara dua tanda petik itu ya, wala yatamakkanu fi makanin sama wa idza lam yakun fi makanin lam yakun fi jihah, itu kalimat di kitab ini syarah Al-Aqaid An-Nasafiyah karya Imam Sa'duddin At-Taftazani. Ya, beliau Syafi'i beliau. Ya, ada yang mengatakan beliau Hanafi ya. Nah, kalimat itu di Hasyiah, Hasyiah itu berarti syarahnya syarah ya. Ya kan? Iya dong. Hasyiah itu footnote ya, bahasa Indonesianya. Ya, tapi kalau di dunia kitab bukan kitab ini ya. Penjelasan. Ya, penjelasannya sarah ya. Kan ada matan. Matan ini disarah, namanya sarah. Sarah ini disarah lagi, namanya kan hasyiah. Nah, ini sebetulnya sarah ini yang wala yatamakkanu fi makan ini sarah dari kitab Al-Aqaid An-Nasafiyah. Nah, terus dijelaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari, kata beliau, nafyu kaunihi ta'ala fi makanin. Jadi kalimat Allah tidak bertempat di suatu tempat, ini maksudnya menafikan atau meniadakan adanya Allah berada di suatu tempat. Yang maksudnya itu Allah ada tanpa tempat. Nah, ini akidahnya Imam Zakaria Al-Ansari jamaah. Syekhul Islam ya, Al-Imam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i Al-Asy'ari ya, beliau ya rahimahullahu taala. Beliau meyakini Allah ada tanpa tempat. Bahkan kemudian beliau mensarah kalimat wa idza lam yakun fi makanin lam yakun fi jihah. Kalau Allah itu tidak berada di suatu tempat, maka Allah juga tidak berada di suatu arah. Kata beliau, tanzihuhu ta'ala anil jihati. Maksudnya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya bertempat di suatu arah. Maha suci Allah bertempat dari suatu arah. Allah itu tidak bertempat di arah atas, tidak bertempat di arah bawah, atau arah kanan, arah kiri, atau arah depan, arah belakang. Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Nah, berarti akidah Asy'ari yang dijelaskan oleh Imam Zakaria tadi dengan akidah Maturidi, karena kan ini matan Maturidi sebenarnya, akidahnya sama. Sama-sama meyakini Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Nah, jelas ya? Oke, langsung ke kesimpulan. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa maha ada dan istawa maha ada. Bukan, istawanya salah ini, harus dibuang ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa arah. Wallahu a'lam. Ya, ini tadi nulisnya habis subuh. Jadi masih agak ya, semangat. Jadi mungkin ini belum kehapus ya istawanya ya. Jadi alhamdulillah nih Ustaz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata akidahnya Imam Zakaria Al-Ansari atau yang bergelar Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, yang mungkin kitab-kitabnya itu sangat luar biasa dipelajari oleh para santri ya. Udah nggak diragukan lagi lah ya. Bahkan teman-teman dari Salafi
itu mengkaji kitab fikih beliau. Ternyata beliau, ya, Imam Zakaria Al-Ansari meyakini Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Semoga teman-teman kita, saudara kita dari Salafin, ya, yang tadinya meyakini Allah berada di atas aras, ya, dengan membaca kitab beliau mudah-mudahan, ya, kepercikan berkah ilmunya Imam Zakaria Al-Ansari, mereka berubah, ya, mau menerima akidah Allah ada tanpa tempat. Dan ini memang harus diapresiasi saat mereka itu. Dulu kan anti mazhab fikih, tapi sekarang alhamdulillah teman-teman salaf itu mau belajar fikih. Fikih Syafi'i banyak dipelajari oleh mereka. Nah, mudah-mudahan nanti maju lagi dalam ilmu tauhid, mereka mudah-mudahan penasaran atau ada guru yang nanti membuka mereka jalan menuju memahami akidah Allah ada tanpa tempat. Karena dulu Ustaz Syihab, sebelum viral masalah bermadzhab Syafi'i, itu teman-teman Salafi masih apa ya istilahnya? Ya mungkin malu-malu atau belum berani terang-terangan untuk belajar fikih Syafi'i. Kenapa sekarang berani? Karena ada syekh dari Yaman yang terkenal yang membuat kita ini dan teman-teman Salafi mau belajar fikih Syafi'i. Siapa beliau? Dr. Syekh Labib Najib. Dr. Syekh Labib Najib dari Yaman. Beliau datang ke Indonesia dan beliau kan memang ya terlihat tampilan Syekh Salafi lah begitu ya. Tapi beliau mengajarkan fikih Syafi'i. Konsennya itu memang di bidang fikih Syafi'i. Nah, banyak nih teman-teman Salafi yang tertarik dengan Syekh Labib. Alhamdulillah lantaran dari Syekh Dr. Labib Najib ini, fikih Syafi'i akhirnya tersebar di kalangan teman-teman Salafi, bahkan di ustadz-ustadz Salafi juga. Alhamdulillah, ya, kita patut bersyukur kepada Allah. Melalui wasilah dari Syekh Labib Najib, fikih Syafi'i itu mulai tersebar nih di kalangan kajian-kajian Salafinya. Nah, saya berharap saja nanti ada syekh yang seperti Syekh Labib gitu, tapi dalam akidah gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ada mungkin dari Yaman atau dari mana yang memang mereka dekat dengan teman-teman Salafi Wahabi ya, yang nanti memperkenalkan akidah Ahlus Sunnah yang sebenarnya, yaitu membela Asy'ari, Maturidi, dan Athari Hambali. Itu sebetulnya sama tiga madzhab itu, Allah ada tanpa tempat. Insya Allah kita doakan, amin. Baik, sekarang selesai ya. Lanjut kita ke murid beliau, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Silahkan Ustaz Syihab. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 974 Hijriyah, telah berkata di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah bahwasannya, nah, kita kenalan dulu dengan beliau. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini nama aslinya Ustaz Syihab ya dan jamaah, Al-Imam Ahmad. Nah, namanya Ahmad. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami, ya, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, orang muhadits juga, pakar dalam bidang ilmu hadis, dan seorang mutakallim juga. Punya kitab banyak beliau. Dan beliau ini termasuk salah satu ulama muharrir mazhab Syafi'i. Kan dalam mazhab Syafi'i itu ada ulama 4 yang gelarnya muharrir mazhab. Yang pertama itu Imam Ar-Rafi'i. Meninggal tahun berapa Imam Rafi'i itu? 623 kalau nggak salah Hijriah. Ya, Imam Ar-Rafi'i. Sebelumnya Imam Nawawi. Yang kedua, muharrir mazhab Syafi'i yang kedua, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, pengarang kitab Minhajut Thalibin atau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu. Ya. Yang ketiga ini, beliau ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu muharrir ketiga. Nanti yang terakhir, Imam anaknya Syihabuddin Ar-Ramli. Syamsuddin Ar-Ramli. Jadi bapak sama anak namanya sama. Yang bapaknya namanya Syihabuddin, nama antum. Antum bapaknya Syihabuddin Ar-Ramli. Nah, anaknya itu jadi muharrir. Namanya Imam Syamsuddin Ar-Ramli yang mengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj, syarah Minhajul Thalibinnya Imam Nawawi itu. Ya, Nihayatul Muhtaj. Kalau Imam Ibnu Hajar ini nama kitab fikihnya yang terkenal itu Tuhfatul Muhtaj. Sama juga mensarah kitabnya Imam Nawawi. Jadi kitabnya Imam Nawawi itu berkah banget, yang mensarah banyak banget. Yang judulnya Minhajut Thalibin dulu. Ya, Minhajut Thalibin. Itu yang mensarah ini
Tuhfatul Muhtad ila Syarhil Minhaj. Ya. Yang satu Nihayatul Muhtad syarah Al-Minhaj berarti gitu ya. Ya. Pokoknya sama-sama mensyarah kitabnya Imam Nawawi yang judulnya Minhajut Thalibin itu. Ya, sudah kenal ya dengan beliau ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari ya. Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau tadi muridnya siapa beliau? Zakaria. Ya. Beliau ini muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Masya Allah. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu punya murid banyak. Satu ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua Imam Romli tadi itu juga muridnya. Sama ini Imam Asy-Syirbini. Wah, Imam Asy-Syirbini yang mengarang kitab Muhdil Muhtad itu muridnya Zakaria Al-Ansari juga. Ya, Imam Zakaria Al-Ansari. Masya Allah, hebat-hebat semua itu ya. Ulama Al-Azhar semua itu, Al-Azhari di Mesir. Hampir seluruhnya ulama Mesir. Ya, betul. Baik, sekarang kita lanjut ya. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Al-istiwa'u 'alal arsy wal ayatu wal ahaditsul lati fiha dzikrul wajhi wal yadi fahadhihi wa nahwuha fiha madhhabani. Madhhabus salaf wa huwa al-aslam an yufawwadu ilmu haqa'iqiha ila Allah ta'ala minat tanzihi amma dallat alaihi dhawahiruha mimma huwa mustahilun 'ala Allah. Wa madhhabul khalaf wa huwa an yukhraja tilkan nususu. Ya. An tukhraja harusnya ya. Ya. Wa huwa an yukhraja tilkan nususu an dhawahiriha wa tuhmal 'ala mahamil taliku bihi ta'ala. Kahamlil istiwa 'alal istila wal wajh 'ala dzat wal 'ain 'ala tamamir riayah wal kala wal kila wal hifdz wal yad 'ala ni'mah wal qudrah wal rijl 'ala al qaum wal jamaah fal madhhabani muttafiqani 'ala tanzih an dhawahiri tilkan nusus al mushkilah wa inma ikhtalafu hal yufawwadu ilmuha ila Allah ta'ala wa la yata'arradu li ta'wiliha wa huwa madhhabus salaf au yata'arradu li ta'wiliha sautan laha an khawdil mubtilin wa zaygil mulhidin wa huwa madhhabul khalaf. Masya Allah. Artinya sifat istiwa atas arasy dan ayat atau hadis yang menyebutkan sifat wajh dan sifat yad dan juga sifat yang semisalnya, itu ada dua mazhab cara menyikapinya. Pertama, mazhabnya para ulama salaf yang paling selamat dengan cara diserahkan hakikat maknanya kepada Allah Ta'ala atau tafwid makna, dan disertai dengan sikap tanzih atau mensucikan zat Allah dari makna zahirnya yang mustahil berlaku bagi Allah Ta'ala. Lalu mazhab yang kedua, mazhab khalaf, yaitu memalingkan sifat tersebut dari makna zahir kepada makna yang layak bagi zat Allah Ta'ala, seperti sifat istiwa bermakna menguasai, sifat wajh bermakna zat Allah, sifat ain bermakna penjagaan atau pengawasan yang sempurna, sifat yad bermakna nikmat atau kekuasaan, sifat rijl bermakna kaum atau jamaah. Akan tetapi perlu diketahui bahwa kedua mazhab ini sebetulnya sama-sama sepakat bahwa wajib tanzih atau wajib mensucikan Allah Ta'ala dari makna zahir sifat-sifat tersebut. Mereka hanya berbeda pendapat dalam hal apakah maknanya cukup ditafwid saja atau tafwid ini adalah mazhabnya ulama salaf, atau maknanya ditakwil saja dengan makna yang layak disebutkan secara lafadz daripada terjatuh pada pemahaman kelompok yang menolak sifat atau kelompok yang sesat. Dan takwil ini adalah mazhabnya ulama salaf. Ulama khalaf. Ya, Masya Allah. Baik, di sini banyak poin, Ustaz Syihab. Yang pertama, jamaah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama salaf itu, Ustaz Syihab, ketika bertemu dengan sifat istiwa atas arasy atau sifat wajah tadi disebutkan juga, atau sifat yad, ulama salaf itu ada dua madhab, ya, atau secara umum sikap para ulama lah. Ada dua metode, dua madhab. Yang pertama ini madhab salaf,
Bahkan ini yang aslam kata beliau, yang lebih selamat. Ini sama seperti perkataannya Imam Al-Baihaqi. Madzhab salaf itu al-aslam, lebih selamat. Yaitu tafwid makna. Tafwid makna. Jadi imani saja sifat istiwa atas aras, imani saja Allah punya sifat wajah, imani saja Allah punya sifat ain. Tapi maknanya bukan Allah berada di aras, Allah punya wajah muka gitu rupa, atau Allah punya tangan ya, punya tangan anggota tubuh. Itu bukan itu maknanya. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Diserahkan kepada Allah. Jadi diam, para ulama salaf itu diam saja. Adapun ulama khalaf ya, mazhab yang kedua ini, yaitu sifat istiwa dan yang lain-lain tadi itu ditakwil. Ditakwil. Misalnya kalau istiwa di situ takwilnya apa? Kahamlil istiwa alal istila. Yaitu istiwa atas aras maknanya Allah menguasai aras. Istilah itu istaula. Nah, jadi istaula itu jamaah bukan hanya takwilannya miliknya Mu'tazilah saja. Bukan hanya miliknya Jahmiyah saja. Jahmiyah, Mu'tazilah memang pakai ini makna istaula. Tapi dari awal mereka itu menolak sifat istiwa. Ditolak sifat istiwa itu. Kalau ulama kita, Ahlus Sunnah seperti Asy'ari atau Maturidi, itu ketika mentakwil sifat istawa tidak menolak sifat istiwa. Enggak, sifat istawanya diterima, tapi maknanya bukan berada di sana. Maknanya adalah menguasai aras. Begitu. Bedanya tuh di situ dengan istaulanya versi Mu'tazilah Jahmiyah itu. Kadang-kadang kita ini dituduh, oh, kamu Jahmiyah, kamu Mu'tazilah karena sama takwilannya dengan mereka. Enggak ya, beda. Dari awal berbeda konsepnya. Baik. Nah, jadi kalau saya simpulkan ya Ustaz Syihab ya. Ulama salaf itu bukan masalah ya. Ulama kita secara umum itu kan ada dua tadi ya. Ada yang tafwid sama takwil. Baik tafwid sama takwil itu sama-sama sepakat muttafiqani ala tanzih an dzahiri tilkan nusus al-muskilah. Sepakat, ternyata seluruh ulama Ahlus Sunnah itu sepakat. Makna zahir itu bukan yang murad itu. Ya, ghairu murad itu. Bukan makna yang dikehendaki. Istawa makna muradnya apa? Istawa. Secara zahir. Ya. Bertempat kan, bersemayam, duduk semuanya, istaqarra ya, menetap di sana. Itu ghairu murad. Makna itu ghairu murad. Dan itu disepakati. Iya, itu bukan makna yang dimaksud. Makanya zahir tilkan nusus itu ditanzih, disucikan dari itu Allah. Sepakat. Cuma bedanya apa? Kalau ulama salaf setelah dihilangkan tuh makna zahirnya, mereka diam, nggak nentuin makna. Diserahkan aja lah kepada Allah yang Maha tahu maknanya. Wallahu a'lam. Itu ulama salaf. Adapun ulama khalaf setelah menghilangkan makna zahir, sama kayak ulama salaf menghilangkan makna zahir juga, tapi kita beri makna yang layak untuk Allah, yang layak bagi zat Allah. Apa maknanya? Kalau istawa tadi, istaula. Gitu. Kenapa ulama itu memberikan makna, menentukan makna? Tadi tujuannya tadi. Mana tadi? Untuk menentang al-mubtilin wa zaghil mulhidin. Apa tadi bahasanya? Daripada jatuh pada pemahaman kelompok yang menolak sifat atau kelompok yang sesat ya. Daripada memahami istawa secara zahir, yad secara zahir tangan ya. Daripada seperti itu, mending ditakwil dengan makna yang lebih layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya sama-sama meniadakan makna zahir. Bedanya kalau ulama salaf diam ya. Maknanya apa nih? Wallahu alam. Itu namanya tafwid kan? Tafwid makna. Tapi kalau ulama khalaf ditentukan maknanya. Nah, kalau iyat apa? Iyat apa? Kalau istiwa kan bermakna menguasai itu ya, cuma ya, ada ya di layar ya. Tuh, bermakna menguasai. Sifat wajah bermakna zat. Berarti kullu syai'in halikun illa wajah. Maksudnya apa? Kullu syai'in halikun illallah. Maknanya itu. Zat. Iya, zat itu maksudnya Allah sendiri itu. Allah itu. Zat Allah itu hakikat Allah maksudnya, kan? Zatullah maknanya apa? Hakikatuhu ya. Jadi wajah di sini bukan wajah rupa, bukan. Maksudnya adalah zat Allah ya. Kullu syai'in halikun illa wajah. Kan ayatnya begitu. Berarti maknanya kullu syai'in halikun illallah. Segala sesuatu itu hancur, binasa kecuali hanya Allah. Ya, itu makna dari wajah. Jadi takwil itu ya. Terus kalau ain apa di situ? Ditakwil dengan
Apa kalau di Ain itu Arabnya? Ar-ri'ah, tamamur ri'ayah wal kila atau kala wal hifdz. Apa? Penjagaan atau penguasaan atau pengawasan yang sempurna. Ya, Allah Maha menjaga, Allah Maha mengawasi. Nah, itu makna dari sifat ain, bukan Allah punya mata. Nah, hati-hati nih. Kalau ulama salaf diam, sifat ain, maknanya bukan mata, bukan bola mata. Pokoknya ain, sifat ain ya sifat ain. Maknanya apa? Wallahu alam. Itu ulama salaf tuh. Kalau ulama khalaf karena ketemu ahli bid'ah tadi, ketemu Mu'tazilah, ketemu Jahmiyah yang menolak sifat Allah, bahkan ketemu Mujassimah yang meyakini secara dohir, mata pokoknya mata, ya. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Nah, maka ditakwil dengan makna yang layak. Apa itu tadi ain? Oh, itu maksudnya pengawasan Allah, ya. Penguasaan Allah, penjagaan Allah atau pengawasan Allah yang sempurna, begitu. Terus apa lagi? Sifat yat. Kalau ulama salaf apa? Sifat yat berarti. Ya, diam, yat ya yat. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Kita tafwid ya. Tapi kalau ulama khalaf apa maknanya? Nikmat atau kekuasaan. Ya. Nah, misalnya apa? Yadullahi fawqa aydihim. Ya, kekuasaan Allah itu berada di atas mereka semua. Ya, orang kafir itu. Ya. Yadullahi fawqa aydihim. Ya. Terakhir sifat rijal. Pernah nggak baca hadis tentang sifat rijal? Yang itu loh, yang kakinya Allah berada di dalam neraka. Pernah dengar? Lupa. Nah, teksnya saya lupa, tapi secara dohir kalau diterjemahkan kakinya Allah, rijal itu kan kaki, berada di dalam neraka. Mohon maaf, ada seorang ustadz di YouTube, ya. Langsung aja lah sebut namanya, Dr. Khalid Basalamah. Ya, beliau berani nyebut kaki di situ. Kaki Allah berada di dalam neraka, katanya. Ya Allah. Ini akibat memahami teks hadis secara tekstual saja. Tidak ada ulama salaf itu memahami rijl itu maknanya benar-benar kaki. Enggak. Ya, kalaupun mau pakai tafwid mana, ya jangan diterjemah kaki. Kan ulama salaf tafwid mana tuh? Berarti kalau rijl di dalam neraka, maknanya apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu sikap ulama salaf. Tapi kalau ulama khalaf ditakwil supaya orang awam itu tidak memikirkan makna kaki tadi. Apa takwilnya di situ? Maknanya adalah kaum, jamaah. Jadi maksudnya rijal Allah ada di neraka itu maksudnya adalah kaumnya Allah, hamba-hamba Allah yang masuk di dalam neraka. Jadi ada nanti sebagian hamba Allah yaitu orang-orang kafir masuk ke dalam neraka. Itu makna dari rijal. Nah, ini takwilannya ulama ahlus sunnah, ya. Bahasanya apa tadi? Warijal alal qaum wal jamaah. Sifat rijal itu maksudnya bermakna sekelompok kaum atau sekelompok jamaah lah. Itu namanya takwil. Nah, terus apa lagi? Cukup ya. Jadi intinya sikap para ulama kita ya, sebagaimana kajian-kajian kita sebelumnya lah. Memang dua saja metodenya itu, tidak ada yang lain. Ya. Nah sekarang kita kesimpulan saja. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala dalam memahami sifat istiwa atas arsy menempuh dengan dua metode saja. Pertama, metode tafwid makna, yaitu cukup katakan Allah istawa atas arsy namun maknanya bukan bertempat atau bersemayam di atas arsy. Makna sifat istiwa atas arsy diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tafwid makna. Lalu kedua, yaitu sifat istawa atas arsy ditakwil dengan makna Allah menguasai arsy. Jadi bukan Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy. Ya, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat istawa atas arsy, ya sikapnya dua. Diam saja, pokoknya tetapkan sifat istiwa, maknanya bukan berada di sana. Allah istawa atas arsy gitu aja. Titik, tidak ada makna apapun. Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu namanya apa? Tafwid makna. Atau ini jalan terakhir, metode kedua, namanya takwil. Sifat istawa atas arsy maksudnya Allah menguasai arsy. Ya, jelas ya? Baik. Nah, sekarang Ustaz siap di kitab yang lainnya. Kalau tadi kitab apa? Apa tadi? Lupa lagi. Kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah ya. Kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Fatwa-fatwa beliau itu. Ini ada kitab fikih saja, namanya Al-Minhaju Al-Qawim. Saya dulu di pesantren ngaji kitab ini.
Al-Minhajul Qawim itu fikih Syafi'i segini. Syarah dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Karya siapa itu? Syekh Ba'asin atau siapa itu ya? Lupa saya. Jadi ini syarah kitab fikih Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Itu fikih Syafi'i. Disarah oleh Imam Ibnu Hajar menjadi kitab Al-Minhaju Al-Qawim. Saya ingat betul nih, dulu di pesantren di Jepara, di Pecangaan. Ya, kiai saya almarhum Kiai Haji Musta'in Syafi'i rahimahullah dan murid dan putra beliau ya, Gus Muzaka ya, Ustaz Nur Muzaka. Beliau dulu pernah mengajar kita kitab ini, Al-Minhaju Al-Qawim. Ya. Mas saya dulu kan nggak paham. Ini kitab ya fikih kita nerjemah aja kan pakai bahasa Jawa. Itu pun nggak paham dulu. Alhamdulillah ya. Sekarang ternyata kitab itu meskipun fikih ada bahasan apa namanya akidahnya. Ada bahasan akidahnya juga. Ini kita baca ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa wa yabqa wajhu rabbika yadullahi fawqa aydihim wa ghairu dzalika mimma syakalahu annahu laisal muradu biha dhawahiruha. Annahu laisal muradu biha dhawahiruha listihalatiha alaih tabaraka wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimun wal jahidun uluwan kabira. Thumma huwa ba'da dhalik mukhayyarun in sya'a awwalaha binahwi ma dzakarna wa hiya tariqatul khalaf wa atharuha likathratil mubtadi'ah alqailina bil jihah wal jismiyah wa ghairihima mimma huwa muhallun 'ala Allah ta'ala wa in sya'a fawwada ilmaha ila Allah ta'ala wa hiya tariqatus salaf. Oke, artinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa yabqa wajhu rabbika dan yadullahi fawqa aydihim serta ayat-ayat mutasyabihat yang semisalnya itu maksudnya bukan seperti makna zahirnya. Sebab hal itu termasuk perkara yang mustahil berlaku bagi Allah Ta'ala. ya, Maha suci Allah dari perkara orang-orang perkataan. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang ingkar. Kemudian setelah itu kita boleh memilih antara mentakwil sifat-sifat tersebut, dan ini adalah pendapat ulama khalaf. Mereka memilihnya sebab banyak ahli bid'ah yang mengatakan Allah berada pada suatu arah, punya bentuk, ukuran, dan lain-lain. Atau boleh juga memiliki pendapat yang menyerahkan maknanya atau ilmunya kepada Allah Ta'ala, atau tafwid makna. Dan ini adalah pendapat ulama salaf. Masya Allah, ini jelas banget ini ya. Sama seperti di kitab yang tadi ya. Intinya para ulama kita itu kalau bertemu dengan ayat istawa ya, sifat istiwa atau sifat wajah, sifat iya tadi ya disebutkan, ulama kita metodenya ya hanya dua tadi. Cuma beliau dibalik ini, nyebutin ulama khalaf dulu baru salafnya. Kalau tadi kan ulama salaf dulu baru khalafnya. Kalau ulama khalaf kata beliau mentakwil, sifat-sifat itu ditakwil ya dengan takwilan yang sudah disebutkan tadi. Kenapa tujuannya itu? Sebab banyak ahli bid'ah yang mengatakan Allah berada di suatu arah atau Allah punya bentuk. Nah, gara-gara ada ahli bid'ah seperti mereka, ulama kita tampil untuk menjaga orang awam. Untuk menjaga orang awam dari akidah sesat itu, kita takwil. Istawa maknanya istaula. Iyat tadi maknanya apa? Kudroh dan sebagainya. Gara-gara apa tadi? Muncul ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ahnya? Yang meyakini Allah berada di suatu arah dan yang meyakini Allah punya bentuk, punya ukuran, itulah ahli bid'ah dalam ilmu tauhid. Nah, jadi itu ahli bid'ah orang yang seperti itu jamaah ternyata ya. A'udzubillah, jangan sampai keluarga kita, saudara kita, orang tua, anak kita ya, sampai berkeyakinan, punya pemahaman Allah berada di suatu arah, berada di suatu tempat, di atas aras misalnya ya, atau meyakini Allah punya bentuk, punya ukuran, itu ternyata akidah ahli bid'ah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau Syekhul Islam, saya sampai lupa. Ternyata yang bergelar Syekhul Islam gak hanya gurunya saja. Gurunya tadi kan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini jamaah juga bergelar atau punya lakop ya. Lakop itu ya gelar Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama besar beliau. Ternyata beliau mengatakan yang meyakini Allah berada di suatu arah, tempat atau punya bentuk, ukuran itu ahli bid'ah ya. Ahli bid'ah. Makanya ulama kita mentakwil ya. Tapi kata beliau, atau pakai pendapat lain.
yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah, yang ini dikenal dengan tafwid makna, dan ini adalah pendapat ulama salaf sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Alhamdulillah. Dibaca lagi kesimpulannya biar tambah mantap. Di sini juga jelas sekali bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala intinya menempuh dengan dua metode. Pertama, tafwid makna, yaitu cukup katakan Allah istawa atas arasy, namun maknanya bukan bertempat atau bersemayam di atas arasy. Lalu apa makna istawa atas arasy? Makna sifat istawa atas arasy cukup diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kedua, yaitu sifat istawa atas arasy ditakwil dengan makna Allah menguasai arasy, bukan Allah bertempat atau bersemayam di atas arasy. Alhamdulillah. Baik. Jelas ya. Jadi di dua kitab ini, kitab yang Al-Fatawa Al-Hadithiyah sama kitab Al-Minhaj Al-Qawim, ternyata beliau menyebutkan dua metode ulama kita, para ulama kita. Metode ulama salaf atau ulama khalaf. Dan dua-duanya boleh dipakai. Baik yang manhaj tafwid makna maupun yang takwil. Boleh, silahkan. Yang tidak boleh itu memahami itsbat makna zahir, sebagaimana yang diyakini oleh saudara kita Salafi Wahabi. Itsbat makna zahir, meyakini makna zahirnya. Istawa pokoknya bertempat bersama di atas aras. Iyat pokoknya tangan. Nah, itu makna zahir. Itu ditolak oleh para ulama Ahlussunnah ya. Itu bukan pemahaman para ulama kita. Baik. Ini satu lagi terakhir saja. Kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Tapi boleh minum enggak? Oh, ya. Biar ini, biar tambah adem ya. Ya, bismillah. Nah, ini terakhir nih. Setelah ini kita nyantai ya. Terakhir ini. Silakan Ustaz. Kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Kemudian di kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala lanjut, ternyata telah menegaskan bahwa seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala disucikan dari bertempat di suatu tempat. Nah, ini ibarah yang penting ini tentang kesepakatan kaum muslimin. Ya, di sini berarti mencakup para ulamanya dan juga orang awamnya. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai zamannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa semuanya meyakini Allah ada tanpa tempat. Ini di kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Al-Fatawa Al-Hadithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau begini. Falhasilu minal kalami fiha annal muslimina qatibatan. Qatibatan itu jami'an. Ajma'u ala istihalati tajsim wal hulul wal istiqrari ala Allah ta'ala. Artinya, kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa sesungguhnya seluruh kaum muslimin telah sepakat atau ijma' bahwa tajsim, berbentuk, berukuran, bertempat di makhluk dan menetap di suatu tempat adalah termasuk perkara yang mustahil berlaku bagi Allah Ta'ala. Nah, ternyata ini sudah ijma' jamaah ya. Sudah ijma' dan banyak nukilan seperti ini. Banyak nukilan-nukilan ijma' ini. Nanti kapan-kapan kita kumpulin Ustaz siap. Saya punya 10 perkataan ulama tentang ijma' adanya Allah ada tempat-tempat. Nanti kapan-kapan ada edisi khusus kali ya. Kalimat ijma'. Ya, jadi ada ibarah wa ajma'unya itu. Atau ittafaqu gitu. Minimal ada kalimat ajma'u atau ajma'a atau ittafaqu. Banyak itu. Saya ngumpulin ada 10 ulama itu. Artinya apa? Memang keyakinan ulama salaf kita itu ya Allah ada tempat-tempat. Itu sudah tidak diragukan lagi. Bukan pemahamannya ahli bid'ah, bukan pemahaman ahli kalam yang dari Mu'tazilah atau Jahmiyah, bukan. Memang ulama salaf kita seperti itu. Dari zaman dulu sampai sekarang. Dan buktinya sudah banyak ya di video-video sebelumnya. Dari zaman sahabat, kemudian tabi'in ya. Ada Imam Hasan Al-Basri kan sudah kita sampaikan. Termasuk pendiri 4 madzhab fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya ada jemaah. Ibarah-ibarahnya ya. Tinggal antum tonton sendiri ya. Episode-episode yang dulu lah. Saya udah ngumpulin setiap. Kalau jamaah pengen yang langsung ngerti, oh ini video tentang imam ini, kunjungi channel saya aja. Karena video-video di Rumah Fikih itu saya upload ulang. Saya ganti judulnya. Kalau di Rumah Fikih kan judulnya Syarah Aqidatul Awam bait 7 gitu ya. Orangnya nggak ngerti isinya kan.
Kalau saya upload ulang, saya kasih tulisan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar dalam kurung Allah ada tempat-tempat gitu. Atau nanti ada lagi Imam Al-Iz Ibnu Abdissalam dan Imam Syafi'i gitu. Dalam kurung Allah ada tempat-tempat. Jadi jamaah enak itu kalau mau nonton di channel YouTube saya. Muhammad Ajib Abu Aufa Adnan Asy-Syafi'i nama channelnya. Silahkan di-subscribe. Boleh di-subscribe, silahkan. Itu sebetulnya ya buat dokumentasi aja. Silahkan kalau mau tahu akidah Allah ada tempat-tempat imam ini buktinya apa, kitabnya apa, itu semuanya ada. Baik, kesimpulan siap. Jadi berdasarkan nukilan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat atau berada di suatu makhluk, istiqrar, adalah mustahil. Artinya ungkapan Allah bertempat atau berada di atas arsy adalah sesuatu yang mustahil berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata hal ini sudah menjadi ijma' seluruh umat Islam. Artinya umat Islam sepanjang zaman telah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha ada tanpa tempat. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Selesai ya setiap ya, dua ulama besar sama-sama bermadzhab Syafi'i ya, dan sama-sama bergelar Syekhul Islam ternyata. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahumallahu ta'ala. Mudah-mudahan melalui pembacaan kitab-kitab beliau nih ya, kita ini dapat percikan berkah beliau. Karena kita meyakini para ulama itu memiliki keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Artinya kalau kita senang dengan ulama ini, senang dengan membaca kitab beliau ya, itu insya Allah dapat berkahnya. Amin. Keberkahan itu kan ziyadatul khair. Mungkin gara-gara membaca kitab beliau ya, karena beliau ulama yang terkenal, ulama yang luar biasa, kita dapat apa al-khair itu ya, kebaikan dari situ. Mungkin Allah mudahkan rezeki kita, bisa saja. Allah mudahkan jodoh kita, ya kan? Bisa saja ya. Gara-gara kita seperti ini Allah mudahkan dalam memahami ilmu-ilmu yang lain misalnya. Itu namanya berkah itu kayak gitu. Berkah itu ziyadatul khair. Dan khair itu banyak bentuknya. Ya, mungkin lantaran kita membaca kitab beliau, Allah lancarkan rezeki kita. Allah berikan keturunan yang nanti soleh-soleha, berilmu dan sebagainya. Itu namanya berkah seperti itu. Makanya sering-sering kirim Fatihah. Saya ini sebetulnya rahasia dapur ini. Gak apa-apa ya. Saya itu kalau lagi nganggur atau apa ya, atau dalam perjalanan, semua ulama yang saya sebut namanya ya Allah di kitab, di buku-buku saya, misalnya di buku akidahnya, kan banyak itu nama ulamanya dari zaman awal sampai sekarang ini misalnya. Ada berapa itu? Ada 70-an ya mungkin ya. Kalau sampai akhir nanti ya. Itu saya kirim Fatihah buat beliau-beliau. Kirim surah Al-Fatihah. Hadiahkan ya. Kan sampai pahalanya kan. Menurut jumhur ulama kan boleh kan mengirim bacaan surah Al-Fatihah untuk para ulama. Ya tadi berharap keberkahan dan berharap nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi wajahnya Ahlus Sunnah itu insya Allah nanti di sana di akhirat termasuk wajah-wajah yang berseri-seri insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan siap atau gimana? Ini sambil nganti minum boleh ya? Monggo silakan. Bismillah. Ya Ustaz tadi sempat menyebutkan bahwa tauhid makna itu manhajnya ulama salaf. Ya. Kalau takwil khalaf dan bukan salaf. Seringkali ini menjadi peluang tuduhan. Sekalipun kita sudah bahas panjang lebar ya. Jadi Tuhan ini adalah sebuah kebid'ahan dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan yang paling menarik adalah ulama salaf tidak membahas takwilnya itu secara mendetail. Maksudnya tidak mentakwil. Artinya tidak diketahui ini takwilnya seperti apa. Berarti Asy'ari salah dong karena mentakwil gitu ya? Bukan. Kenapa kok bisa mentakwil dengan spesifikasi takwil yang padahal ulama salaf diam gitu ya? Ya. Jadi ini takwil bid'ah. Kenapa kok bisa artinya adalah istaula ya misalnya kalau istaula ya. Kalau yat ini arti dibuat-buat apa gimana gitu. Baik ya, yang pertama saya jawab secara runtut ya, ada 1 atau 2 poin nanti. Poin pertama Ustaz Syihab, meskipun tadi disebut tauhid mana itu adalah ulama salaf, terus kalau ta'wil itu ulama kholaf, itu laisa alal itlaq,
Kenapa? Ternyata pada kenyataannya ulama salaf pun ada yang mentakwil. Contohnya Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, ulama salaf. Beliau mentakwil sifat nuzul. Maknanya apa? Rahmat Allah atau perintah Allah yang turun. Imam Ahmad bin Hambal juga mentakwil sifat apa itu ya? Sifat maji ya. Terus sifat apa lagi itu? Saya lupa ya. Ada itu yang ditakwil oleh Imam Ahmad ya. Termasuk sifat istawa itu ditakwil al-ulu kan sama Imam Ahmad ya. Berarti kan Imam Ahmad itu ulama salaf yang mentakwil. Imam Bukhari, beliau ulama salaf, ahli hadits jamaah. Imam Bukhari mentakwil sifat wajah. Kullu syai'in halikun illa wajah, kata beliau, illa mulkahu. Artinya apa? Sebagian salaf ada yang mentakwil. Hanya saja jumhur salaf itu rata-rata tafwid makna. Makanya tadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bilangnya kalau tafwid makna itu ulama salaf, maksudnya itu mayoritas. Sebetulnya tetap ada ulama salaf yang mentakwil. Baik. Sekarang menjawab yang pertanyaan itu tadi yang kedua. Kenapa ulama kita yang khalaf ini kemudian mentakwil ya? Kenapa maknanya itu juga ya? Pertama begini ya. Kalau urusan mentakwil ya karena ada contoh dari ulama salaf yang mentakwil. Seperti tadi Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagainya ya. Artinya kan takwil itu boleh kan? Takwil itu boleh ya. Yang nggak boleh itu takwilnya ahli bid'ah yang menolak sifat Allah. Nah, lalu kenapa ditentukan makna istawa misalnya? Karena secara bahasa, Ustaz Syihab, istawa itu ada 15 makna. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Istawa itu bermakna istiqror, istaula, istilah ya. Terus apa gitu saya nggak hafal. Saya di buku saya ada itu, ada 15 itu. Ada bermakna akbala, ada bermakna kosoda gitu ya. Ada 15. Nah, dari 15 ini istakoro dicoret. Mustahil bagi Allah. Nah, nanti makna-makna lain yang mana nih yang layak bagi Allah? Nah, kemudian ditentukan ini nih, istaula ini maknanya cocok ini untuk zat Allah. Karena itu tidak menunjukkan tajsim, tidak menunjukkan keserupaan dengan makhluk. Tapi Pak Ustadz, kan makhluk juga menguasai. Saya menguasai durian sawit, misalnya pedurianan ya. Saya menguasai tambun. Nah, itu menguasai dalam arti apa sih itu? Dalam arti sempit itu. Ini kalau Allah menguasai aras ini dalam arti makna yang sangat luas. Ya. Kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan yang mutlak tentunya gitu. Jadi tidak ada tasbih di situ dengan makhluk sebenarnya gitu ya. Secara makna hakikinya itu Allah itu segala-galanya gitu. Nah, jadi kenapa ditentukan istaula itu? Karena ini makna yang lebih layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dimaknai istaqara tadi. Karena istawa maknanya banyak, ada 15 gitu. Begitu juga yat. Yat itu maknanya banyak. Yat bermakna jarihah. Jarihah itu anggota tubuh. Ada yat bermakna kuwah. Ada yat bermakna kudroh. Itu orang Arab tuh sudah biasa. Kalau ngomong yat itu ya maknanya banyak itu. Nah, mana nih yang cocok dengan Allah? Kalau yat maknanya jarihah, tangan dalam arti bentuk ada tangan, itu nggak cocok buat Allah. Tidak layak bagi zat Allah. Kok Allah punya tangan disamakan dengan makhluk? Itu tajsim namanya, ya kan? Yakini ada bentuk sosok tertentu bagi sifat yatnya ya, yang diterjemahkan tangan tadi. Kan tangan itu apalagi kalau nggak bentuk gitu. Makanya itu ditiadakan makna jarihah itu. Lalu dipilihlah makna yang aman, yang tidak mengandung tajsim, yaitu kekuasaan. Allah Maha Kuasa. Yat itu Maha Kuasa. Kan nggak ada unsur tajsimnya begitu. Dan itu yang melakukan ulama istihad seperti itu. Bukan akalnya Ustadz Ajib. Para ulama beristihad. Dari sekian banyak makna yang terkandung di sifat istiwa, atau dari sekian makna yang terkandung dalam sifat yat, itu para ulama kita yang beristihad menentukannya. Mana ini? Makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kira-kira. Jadi istihad ulama. Betul. Dan akhirnya disepakati oleh seluruh ulama. Betul. Memang itu makna yang layak ya. Yaliku bijalalillahi ta'ala. Yaliku bidatillahi ta'ala. Tapi walaupun memang para ulama salaf, Nabi, para sahabat tidak mentakwil, ya. Tapi mungkin pemahaman mereka begitu mungkin saya. Ya hanya saja nggak mau diungkapkan. Kayak tadi ulama salaf terkenal dengan adabul qaul. Sahabat Nabi, ulama salaf itu adabul qaul. Kita di tafsir mana itu sebetulnya adabul qaul. Diam saja, serahkan pada Allah. Oke, yang penting kita tidak memaknai secara zahir. Betul. Itu yang terpenting. Itu disepakati makna zahir dihilangkan.
Kan muttafiqun kata Imam Ibnu Hajar tadi. Semua madhab tadi, dua madhab tadi baik yang tafwid maupun yang ta'wil sama-sama meniadakan makna zahir. Beda dengan Salafi Wahabi. Justru makna zahir itu ditetapkan bagi mereka. Alhamdulillah. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Baik, ya, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Ustadz Ajib dan para jamaah yang sudah membersamai kita. Kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama